Puji dan syukur mari kita senantiasa tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga Allah tetap curahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku para pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkah dari syarat sahnya sholat, di antaranya adalah syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Syarat sah berikutnya adalah juga harus suci dari najis, tempat, pakaian, badan yang kita gunakan untuk beribadah juga harus suci dari najis. Nah, maka di dalam setiap kitab fikih awal pembahasannya pasti masalah tohar, masalah bersuci, karena memang ini masalah yang penting. Di dalam kitab Fathul Qorib, alat bersuci itu ada 3. Yang pertama air, ketika kita berada dalam keadaan waktu ikhtiar, dalam keadaan waktu normal. Kedua adalah debu, yang ketiga adalah batu. Ini alat untuk bersuci. Nah, air sendiri itu di dalam kitab Fathul Qorib ada 7 jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Pertama adalah air hujan, kemudian mata air, kemudian air sungai, air laut, air embun, air sumur, dan juga air es atau air salju. Ini 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. 7 macam air ini bisa kita gunakan untuk bersuci apabila kondisinya dalam keadaan mutlak. Artinya apa? Air itu tidak terpengaruh oleh benda-benda yang lainnya. Karena dari 7 macam air ini nanti akan ada masanya air itu satu menjadi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan kategorinya masuk air itu menjadi mustakmal ketika air itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu sekitar 240 liter. Kalau kita bikin bak 60 cm lebar kanan kiri, kemudian tingginya juga 60 cm. Ketika diisi air penuh, maka air itu mencapai jumlah 2 kulah. Kalau tidak mencapai jumlah itu, air yang sudah digunakan ia menjadi air mustakmal. Contoh begini, kita kalau dulu zaman di kampung, kalau wudhu itu kita biasa dikulah di bak yang besar, dan jumlah air yang ditampung oleh bak itu bukan sedikit karena biasanya besar. Maka orang kalau berwudhu di situ, begitu air jatuh ke bawah kita ambil lagi nggak jadi masalah.
karena air di bawah itu banyak. Tapi kalau wudhunya cara kita sekarang menggunakan keran, kita ambil air wudhu, kemudian kita basuh wajah kita. Ketika tangan kita sedang menampung lagi air, begitu mau diangkat ke wajah, jatuh dari wajah ke air yang ada di tangan, maka air itu menjadi air mustakmal. Maka tidak sah lagi untuk digunakan bersuci. Nah, maka hati-hati ketika kita berwudu dengan menggunakan air keran, karena kondisinya seperti itu. Bisa saja air itu terkena jatuhan air yang sudah kita gunakan untuk membasuh wajah di basuhan pertama, atau tangan, atau yang lainnya. Itu kondisi pertama, bahwa air mutlak itu akan berubah menjadi air mustakmal ketika air itu sudah digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air juga bisa menjadi mutanajis, artinya air yang terkena najis. Patokannya kembali ke awal, selagi air itu tidak mencapai 2 kula atau tidak mencapai 240 liter. Ketika air itu kejatuhan bangkai atau air itu terkena cipratan kotoran manusia, entah itu kencingnya, entah itu buang air besarnya, maka air itu menjadi mutanajis, artinya air yang terkena najis. Model air yang digunakan untuk mencuci pakaian juga, bisa saja air yang digunakan itu menjadi mutanajis ketika di pakaian kita itu ada pakaian atau pakaian anak kita yang terkena najis. Maka air yang digunakan oleh kita dengan status air itu sebagai air mutanajis, maka tidak akan bisa mensucikan. Tidak akan bisa mensucikan. Maka hati-hati ibu-ibu yang mencuci dengan mesin cuci, karena airnya terbatas. Maka maksimalkan ketika membilasnya itu harus menggunakan mengalir. Jangan air itu setelah digiling, masukkan air, stop, digiling lagi, buang, terus masukin lagi. Kalau caranya seperti itu mencucinya, sedangkan di salah satu pakaian itu ada yang najis, itu tidak mensucikan pakaian. Jadi ketika membilas harus betul-betul menggunakan air yang mengalir, supaya terbebas air pakaian itu dari najis. Itu caranya seperti itu. Nah, sedikit masuk dulu kepada bab najis. Najis itu ada 3, najis mughaladah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Kalau najis mughaladah umum kita paham cara mensucikannya 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi ambil air 1 gayung, campur dengan tanah, siramkan ke bagian yang terkena anjing atau yang terkena babi. Baik itu kita persentuhan secara langsung dengan kulitnya atau terjilat. Nah, ambil air 1 gayung, campurkan dengan tanah, siramkan ke tempat yang terkena benda tadi. Baru ke 6, hitungan 6, 1 sampai 6-nya kita menggunakan air biasa. Yang kedua, ada air mutawassithah. Ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu terbagi nanti menjadi najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis mutawassithah ainiyah adalah
najis seperti kencing anak, ya itu masuknya ke dalam kategori najis mutawasitoh ainiyah, atau katakan kotoran hewan lah. Nah, najis ini posisi awalnya adalah mutawasitoh hukmiyah, ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya supaya dia menjadi ringan, berubah menjadi najis mutawasitoh hukmiyah, maka buang dulu bentuknya, zatnya, singkirkan dulu, buang. Dan tapi ketika membuang, usahakan tidak menggunakan air. Ya, karena kalau menggunakan air nanti akan semakin melebar. Kayak model di sini nih, ada kencing anak. Ya, di karpet ini ada kencing anak. Nah, maka usahakan dulu biar mudah untuk mensucikannya, kita biarkan dulu supaya menjadi najis mutawasitoh hukmiyah. Biarkan hilang dulu bentuk, rupa dan warnanya, hilangkan bentuk, rupa dan warnanya serta baunya. Kalau sifat-sifat itu sudah hilang semua, maka kita cukup cipratkan dengan air saja, itu sudah suci. Ya, tapi ini kan mau dipakai Pak, susah, masa dibiarkan dulu? Kan dipakai sholat. Ya, kalau seperti itu cara mensucikannya, air ambil kita baskom besar, taruh di bawahnya, kemudian siram dari atas, cuci, biar tidak perlu digulung. Ambil aja air besar, tempat besar, taruh di bawahnya dulu, bagian di mana ada najis. Baru kita siram, kasih sabun, siram lagi. Kalau sudah hilang baunya, rasanya, warnanya, suci, maka bisa kembali kita gunakan. Yaitu cara kita mensucikan model di tempat-tempat umum seperti ini. Cara mudahnya seperti itu. Ya, kalau mau ya mengikuti yang pertama, biarkan dulu dia menjadi najis mutawasitoh hukmiyah, biar mudah. Nah, kembali lagi ke awal. Bahwa 7 air ini pertamanya adalah mutlak. Kita bisa gunakan untuk bersuci. Akan tetapi kemudian ia bisa berubah status hukumnya menjadi satu mutanajis, yang kedua menjadi mustakmal, air yang sudah digunakan. Mutanajis air yang terkena najis. Nah, satu lagi terkait dengan air mutanajis, itu dia bisa menjadi suci lagi, bisa menjadi mutlak lagi ketika ada air, katakan 240 liter itu kurang 1 gelas. Ini pernyataan di dalam kitab Nihayatuz Zain. Tiba-tiba ada seekor hewan yang membuang air kecilnya yang kencing di air tersebut. Dan dengan hewan itu kencing di situ, air itu menjadi 2 kula. Setelah air itu menjadi 2 kula, ternyata tidak ada perubahan, baik itu warnanya, baunya, rasanya. Maka air itu secara otomatis menjadi mutlak. Artinya apa? Bisa digunakan kembali oleh kita untuk bersuci. Nah, kemudian air itu juga terkadang bisa menjadi musyammas. Musyammas. Apa itu? Air yang terkena terik matahari dan posisinya satu. Air itu berada di tempat yang menimbulkan karat. Yang kedua, panasnya mencapai sekitar 40 derajat lah.
Kayaknya kalau Indonesia belum ya sampai batas seperti itu. Nah, kalau seandainya kita katakan berada di dalam tempat wilayah yang memiliki panas seperti itu, dan kemudian air itu ditempatkan di tempat yang menimbulkan karat, maka air itu hukumnya air musyammas. Makruh hukumnya untuk digunakan. Kenapa makruh? Karena ketika kita menggunakannya akan menyebabkan penyakit. Nah, masuk ke bab berikutnya. Cepat aja Pak ya, yang penting dapat poinnya. Nah, bersuci di samping kita menggunakan alat-alatnya tadi, maka kita setelah ada alat berarti kita masuk ke cara bersucinya, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil ini caranya dengan wudhu, dan wudhu itu tentunya kalau ingin mendapatkan manfaat yang luar biasa dari wudhu itu, maka kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan, istaqsi isbaghul wudu'i fa innahu satrul iman. Hendaknya kamu harus bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan wudhu kamu. Karena kenapa? Kesempurnaan wudhu itu bagian daripada iman. Setengah dari iman kita itu berada di dalam kesempurnaan kita berwudhu. Bagaimana wudhu yang sempurna? Pertama, tentu sebelum kita memasuki rukun-rukun dari wudhu itu sendiri, usahakan sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Sunnah pertama mana? Ketika kita membuka keran, baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Kemudian cuci tangan kita. Ketika kita mencuci tangan kita, kalau hafal Bapak Ibu baca doa. Allahumma hfad yaddi min ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari kemaksiatan. Banyak maksiat tangan kita ini. Mukul orang tanpa hak, mencubit orang tanpa hak, ngambil barang orang tanpa hak. Banyak maksiat tangan kita ini. Ya. Maka kita harus memohon kepada Allah supaya dijaga, supaya tangan kita ini tidak banyak maksiat. Setelah membasuh kedua tangan, kemudian kita berkumur. Ketika kita berkumur, kalau kita bisa doanya, baca doa juga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai, kemudian kita mengambil air untuk dihirup melalui hidung. Kalau kita bisa doanya, baca doanya. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, perkenankanlah hidungku untuk bisa mencium wewangian surga. Nah, setelah itu baru kita memasuki kepada rukun niat. Nah, niat itu posisinya kapan? Ketika air mengenai bagian juz pertama dari wajah kita. Ambil air, begitu air itu nyampe ke wajah kita, langsung di hati kita, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Batasan wajah itu mana? Batasan wajah itu Bapak Ibu, min mana bitisyari ila muntahad dakoni. Ini batas wajah nih. Dari mulai tempat awal
batas tumbuhnya air ke sini sampai gigi rahang bagian bawah tempat tumbuhnya atau tempat menopangnya gigi geraham. Ya. Makanya wudhu itu biar satu kali jalan sempurna, ambil air wudhu, ininya digerakkan, jempolnya ke sini. Dan selama kita membasuh pertama, usahakan tangan itu tidak sempat lepas dari wajah. Tidak boleh lepas dari wajah. Kenapa? Kalau sudah lepas dari wajah, balik lagi, itu mustamal jadinya. Maka tidak sah basuhan pertama. Basuhan pertama itu dihukumi tidak sah jadinya. Kenapa? Karena terkena air mustamal yang ada di yang ada di tangan ini. Maka usahakan di basuhan pertama itu sempurna, tidak lepas dulu dari wajah kita. Kalau sudah sempurna seperti itu, maka baru dihitung satu kali basuhan. Ambil lagi satu, ambil lagi kedua dan ketiga. Kalau kita hafal doanya, ketika membasuh wajah itu, baca doanya. Ya, apa doanya? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuh a'daika. Ya Allah, anugerahkanlah sinar ke wajahku di hari di mana bersinarnya kekasih-kekasihmu. Karena nanti di akhirat itu Bapak Ibu, kita tidak perlu mengenalkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini saya umatmu. Tidak perlu. Rasulullah itu akan mengenali kita min atharis sujud satu, min atharil wudu. Ketika wudhu kita benar, maka itu akan memancarkan cahaya. Nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia aja kita bisa melihat wajah-wajah mana yang sering terkena air wudhu dan tidak. Itu kita bisa lihat. Ya, wajahnya nampak ada cahayanya. Oh, ini berarti tukang wudhu. Ya, itu. Baca doanya. Wala tusawwid wajhi, ya Allah, jangan kau anugerahkan kegelapan kepada wajahku di hari di mana engkau menggelapkan wajah musuh-musuhmu. Baca doanya. Ya. Nah, makanya itu di basuhan pertama itu harus sempurna. Itu doa bisa kita bacakan di basuhan kedua ataupun di basuhan ketiganya. Ya. Itu bisa dilihat di dalam kitab Taqriratus Syadidah karangan Habib Zain bin Sumit. Jadi sunnah membaca doa-doa itu. Kemudian setelah itu kita membasuh kedua tangan kita. Nah, batasan dari tangan kita itu mana yang harus dibasuh? Ya, sampai sikut. Sampai sikut. Cuman permasalahannya, kalau kita hanya sekadar membasuh sampai batas yang wajib saja, khawatir tidak sempurna basuhan kita. Maka kata Imam Syafi'i, id ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajibnya sampai sini, sunnah dilebihkan. Kata Imam Syafi'i apa? Karena sesuatu yang tidak bisa sempurna, sesuatu yang wajib itu bisa saja tidak sempurna kecuali dengan sunnah, maka sunnahnya juga menjadi ikut wajib. Artinya apa? Melebihkan basuhan sampai di atas sikut itu menjadi hukumnya wajib. Awalnya sunnah. Cuma kata Imam Syafi'i tadi,
ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib itu kalau seandainya tanpa dukungan sunnah dikhawatirkan tidak sempurna, maka sunnahnya ikut wajib. Nah, bagaimana kesempurnaan kita ketika membasuh kedua tangan kita ini? Ya, kita harus apa bahasa orang Jawa itu ya, nyapu rancang. Jadi kayak gini nih, Pak. Jadi kalau kita lagi basuh tangan, nah, ini ya, dan usahakan tangan ini mutar sini dari ke bawah dulu, naik ke atas, tarik ke depan, baru diginikan. Nah, dan usahakan itu tidak lepas selama basuhan pertama, biar basuhan pertama itu sempurna, masuk ke dalam kategori basuhan yang sempurna dan pertama. Baru basuhan-basuhan berikutnya. Kalau kita bisa baca doanya, baca doanya. Apa doanya? Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasir. Nanti dicari di buku tuntutan sholat kurang lengkap di apa ya? Ya nanti dicari aja lah, Bu, di searching aja Bapak di Google. Ya. Tuntunan bacaan dalam wudhu. Apa artinya? Artinya, ya Allah, berikanlah buku catatan amalku melalui tangan kananku. Karena itu ciri daripada orang yang selamat. Ya. Di akhirat itu ciri orang yang selamat itu ketika ia diserahkan buku catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan kanannya. Karena orang-orang kafir akan menerima buku catatan amalnya nanti melalui tangan kiri atau dari arah belakang. Terus kita juga mencuci tangan kiri kita. Sama seperti tadi prakteknya. Kalau kita hafal doanya, dibaca juga doanya. Apa doanya? Allahumma la tu'atini kitabi bishimali wala min wara'id dhahri. Ya Allah, jangan engkau berikan buku catatan amalku melalui tangan kiriku atau dari arah belakangku. Ya, jadi kita minta. Jadi doa yang namanya wudhu itu ya bekal kita semua di akhirat itu. Setelah itu baru kita mengusap kepala kita. Wajibnya, ya bukan wajibnya, iktifanya, dianggap cukupnya untuk mendapatkan keabsahan ketika kita mengusap kepala kita itu, ya kita ambil air kemudian digosokkan ke kepala tempat bagian tumbuh rambut. Ya, itu udah cukup. Udah cukup. Ya. Cukup itu satu, ketika posisi rambut kita tidak gondrong. Ya, kalau gondrong kadang kita kan ambil air gini. Itu kemungkinannya tidak sah kalau gitu. Apalagi kalau rambutnya gondrong. Ya karena membasuh itu, mengusap kepala itu harus sampai ke kulit. Ya. Harus nyampe ke kulit. Maka tidak boleh kita yang sekedar ambil gini-gini aja. Itu nanti cuma lewat di rambut aja. Ya. Ya walaupun kata sebagian ulama ya sah. Ya. Syaratnya rambut ini ketika ditarik oleh kita ke depan tidak melebihi batas tumbuhnya rambut. Ditarik ke samping kiri juga sama, tidak melebihi batas tumbuhnya rambut. Kata ulama sah kalau kondisi rambutnya seperti itu.
Tapi kalau rambutnya yang panjang, ketika ditarik ke depan melebihi, ditarik samping ke melebihi, maka tidak sah. Kalau hanya sekedar yang dibasuhnya rambutnya saja. Nah itu iktifa bil wajib. Tapi kalau mau menyempurnakan, ya boleh. Kalau mau menyempurnakan, caranya mensucinya seperti ini. Ya, ambil air, tarik lagi ke depan. Itu cara sempurna ketika kita mengusap kepala kita. Kalau kita hafal doanya, ya dibaca. Kalau hafal doanya, apa doanya? Allahumma harrim syari wa basyari alan nari. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku terkena api neraka. Kemudian yang bagian terakhir yang wajib kita basuh adalah kaki. Loh, telinga apa? Sunnah itu. Kalau telinga itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu langsung ke kaki. Tapi kalau ingin menyempurnakan sunnah ya jangan ditinggalkan. Ya, membasuh telinga itu jangan dilewatkan. Tetap dibasuh juga. Itu. Kalau kita dan usahakan kalau membasuh telinga itu ya sampai kelipatan-lipatannya ini terbasuh. Sampai terbasuh. Terus ketika kita membasuh kaki, batasannya mana? Batasannya sampai mata kaki. Itu batas wajibnya. Tapi ingat di kaidah membasuh tangan. Kalau kita khawatir hanya terfokus saja kepada yang wajib tidak sempurna, maka lebihkan, karena itu sunnah. Ya, lebihkan di atas mata kaki. Nah, kalau seandainya kita hafal doanya, ya baca doanya. Allahumma tsabbit qadami ala sirati yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, tetapkan, kokohkan kedua tanganku di atas siratal mustaqim di hari di mana waktu itu banyak kaki-kaki yang terpeleset. Nah itu. Kemudian setelah kita selesai dari membasuh semua anggota wudhu kita dengan baik dan benar, dengan sempurna, lalu kita menghadap ke arah kiblat. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali. Kelamaan Pak, ya sudahlah sekali aja nggak apa-apa. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, menghadap ke arah kiblat sambil melihat ke atas. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah itu baca 2 kalimat syahadat. Setelah itu kita membaca doa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kita bisa melaksanakan sewudu dengan sempurna seperti tadi, maka kharajat min jami' asabihi khotoya. Itu akan berguguran, akan berjatuhan dosa-dosa dari jari jemari kita, dari jari tangan, dari jari kaki, akan rontok dosa-dosa kita. Nah itu cara bersuci menghilangkan hadas kecil ketika kita melaksanakan wudhu. Nah, kedua, ada toharoh ketika kita dalam keadaan waktu darurat. Kapan? Berarti waktu darurat itu kita tidak punya air nih, atau ada air tapi sedikit. Ada air tapi ada pihak lain yang membutuhkan. Apa kata ulama? Ada 2 hal yang menyebabkan seseorang boleh untuk wudu, untuk
metayamum, bersuci dengan menggunakan debu apabila dua syarat memenuhi meski dia punya air. Pertama, li'atsi hayawan. Kalau seandainya ada hewan yang kehausan, itu hewan loh, bisa menyebabkan kita bergeser diperbolehkan untuk bertayamum. Apalagi kalau manusia, ya. Tetangga kita kehabisan air, kita punya air, ya. Padahal mau dikasihkan saja, biar saya tayamum. Yang kedua, karena apa? Karena jaroh itu apa ya? Luka yang kata dokter, Pak, Bu, ini luka jangan terkena air ya. Karena kalau terkena air akan memperlambat penyembuhan atau bahkan tambah parah nantinya. Ya sudah, kita menggunakan bersuci dengan cara yang kedua, yaitu tayamum. Bagaimana tayamum? Tayamum itu rukunnya cuma dua. Satu, mengusapkan debu ke wajah. Yang kedua, mengusapkan debu ke tangan kita. Dua. Nah, debunya harus debu yang suci. Nah, model di sini nih, di dinding kita ambil, tek. Kalau seandainya nampak terlalu banyak debunya, diginikan dulu biar tidak terlalu tebal debunya ya. Baru kita usapkan ke wajah. Nawaitu tayammama listibahatis sholati. Niatnya listibahatis sholati. Saya niat bertayamum supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ya, di pesawat, orang umroh, orang haji, kan lama tuh, 9 jam. Ya, kalau mau menggunakan air, katakan terbatas, sedikit, atau sama pihak maskapai nggak boleh. Nah, ya sudah, kita menggunakan debu seadanya yang ada di pesawat itu pasti ada debu. Ya, entah itu yang di kursinya, entah itu yang di dindingnya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian ambil lagi kita untuk ke tangan. Nah, tangan ini biar satu kali basuhan, satu kali usapan sempurna begini. Nah, terus ini jangan dulu kena nih. Ujung jari-jari jangan dulu kena. Ini dulu naik ke atas. Nah, ya, ambil lagi. Begini, kirinya pun sama, itu sempurna. Boleh kita sudah untuk melaksanakan sholat. Nah, itu caranya bersuci. Yang kedua yang disebut dengan tayamum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketentuan-ketentuan kita di dalam melaksanakan bersuci. Baik itu alatnya yang akan digunakan oleh kita untuk bersuci, atau caranya ketika kita melaksanakan bersuci. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau dipertanyakan, kami persilahkan. Ada Pak? Bu? Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Tidak ada? Satu lagi. Kalau begitu, sampai jam 6 kata Pak Ketuanya. Kemudian, kita juga terkadang pasti ada yang memiliki hadas besar. Perempuan, apakah itu karena haid, apakah karena nifas, apakah karena habis melahirkan, atau karena habis hubungan badan. Bagi laki-laki, karena habis melakukan hubungan badan. Nah, tentu kita wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar
tersebut. Ya, karena sucinya badan kita itu tidak hanya suci dari hadas kecil, tapi juga harus suci dari hadas besar ketika akan melaksanakan sholat. Rukun mandi ada berapa? Ada 2. Satu niat, yang kedua adalah sobbul ma'i ila jami a'dha'i, atau memeratakan air ke seluruh badan kita. Sebelum kita meratakan air ke seluruh badan kita, pastikan di tubuh kita ini tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita. Cet, ini bisa menghalangi sampainya air. Perempuan suka pakai pewarna kuku, ya, itu juga menghalangi sampainya air ke kulit atau ke kuku. Maka usahakan hal-hal semua yang bisa menghalangi sampainya air ke anggota mandi kita, ke anggota badan kita, itu buang terlebih dahulu, bersihkan dulu. Yang kedua, kalau ada najis di badan kita, sucikan dulu. Ya, najis itu dibersihkan terlebih dahulu. Kalau sudah dipastikan itu semua netral dari badan kita, baru kita melaksanakan mandi wajib. Ya. Boleh kita langsung masuk ke kolam kalau airnya itu melebihi dari 2 kula, atau boleh kita dan menciduk. Tapi yang jelas pastikan air yang kita gunakan mandi itu banyak. Kalau sedikit, maka kita harus meniatkan ightiraf. Saya niat menyiduk, ya, biar yang ada di sini itu tidak termasuk bagian daripada, biar terbebas dari yang kita ambil. Niatul ightiraf namanya. Nah, kembali kepada sesuatu yang menghalangi anggota badan kita dari suci. Pak, bagaimana kalau seandainya di tubuh saya itu ada tato? Ada tato. Tato itu kalau baik itu berupa yang bisa menghalangi jelas nyampainya air itu, apabila membuat tatonya secara permanen melalui jarum, disuntikkan ke kulitnya, kemudian muncullah warna. Itu bisa menghalangi sampainya air ke anggota tubuh kita. Bagaimana itu, apakah dihilangkan atau tidak? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, apabila menghilangkan tato itu harus dengan menyakiti dirinya, maka tidak perlu dihilangkan. Ya. Kalau seandainya menghilangkan tato itu harus dengan menyakiti dirinya, maka tidak perlu untuk dihilangkan. Mandinya bagaimana? Sah. Mandinya sah. Yang kedua syaratnya, apabila dia mengetahui hukum itu, hukum artinya tato itu bisa menghalangi sampainya air, itu taunya sebelum dia membuat tato. Taunya itu setelah membuat tato, bukan sebelum. Setelah membuat tato. Setelah tato dibuat baru tahu. Oh gitu ya. Waduh, macam mana? Ya sudah, jangan macam mana lagi. Ya kalau menghilangkannya harus menyakiti diri, ya nggak perlu dihilangkan. Karena ada yang harus di strip kalau zaman dulu kan, kalau nggak di laser, menyakitkan itu. Ya tidak perlu dihilangkan. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana kalau seandainya sudah tahu ini perkara, sudah tahu bahwa tato itu bisa menghalangi air, kok tetap masih maksa. Ya. Ada dua pendapat sebagai ulama yang harus dihilangkan kalau begitu. Tapi tetap sebagian ulama kembali kepada kaidah awal. Kalau seandainya itu menyakiti, ya tidak perlu. Ya terserah mau ambil pendapat yang mana, mau yang pertama, mau yang kedua. Yang jelas ketentuan hukumnya seperti itu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah hal-hal yang terkait toharoh, bersuci, baik itu dari hadas besar ataupun hadas kecilnya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pembendaharaan ilmu di dalam masalah bab suci kita, dan semoga bisa diamalkan. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan khilafnya. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.